Om Swastiastu, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Untuk teman-teman yang kapanpun menonton video ini, dan selamat malam yang terhormat untuk dosen manajemen pemasaran internasional, Ibu Dr. Niluh Putu Indianiswari. Kali ini saya akan memaparkan chapter 8, yaitu chapter yang selanjutnya dari mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional. Adapun pembahasan di chapter 8 yang akan saya bahas, yang pertama, teknologi informasi dan kompetisi global. Yang kedua, strategi global. Yang ketiga, strategi pemasaran global. Yang keempat, operasi R&D dan pemasaran antarmuka. Yang kelima, regionalisasi strategi pemasaran global. Dan yang terakhir, analisis kompetitif. Sebelum mulai presentasi, izinkan saya untuk mengenalkan diri saya. Halo, nama panjang saya Idewa Gede Raditya Putra. Bisa teman-teman panggil Radit. NPM saya 1832121749. Saya berasal dari kelas C10 Manajemen Universitas Formadewa. Dan saya jurusan manajemen. Oke, enjoy the video. Oke, sebelum saya membahas pembahasan pertama, saya akan membahas pembahasan awal terlebih dahulu. Di peta politik, batas negara jelas terlihat seperti biasa. Namun dalam peta persaingan, keuangan, perdagangan, dan kegiatan industri melintasi batas-batas nasional telah memberikan batas-batas politik itu semakin tidak relevan. Dari semua kekuatan yang menghancurkan itu, perbatasan mungkin yang paling penting adalah munculnya beberapa blok perdagangan regional, misalnya seperti NAFTA, Uni Eropa, dan Mercosur, serta perkembangan teknologi khususnya di bidang IT dan arus informasi. Hari ini orang dapat melihat sendiri seperti apa selera dan preferensi di tempat atau di lain negara. Misalnya seperti orang-orang di India menonton siaran TV CNN dan Star TV sekarang tahu secara instan apa yang terjadi di seluruh dunia. Contoh lainnya seperti seorang petani di pelosok desa di daerah Rajasthan di India meminta vendor lokal untuk berinovasi seperti produk deterjen yang diproduksi oleh perusahaan Unilever karena dia pernah melihat iklan tersebut di TV. Lebih dari 10 juta orang Jepang bepergian ke luar negeri setiap tahun karena rumah di sana berukuran lebih besar dan harganya jauh lebih rendah. Sehingga konsumen di luar negeri lebih tertarik membeli ke luar negeri dibanding untuk membeli di dalam negerinya sendiri. Akses informasi semacam itu menciptakan permintaan bahwa tidak ada yang sebelumnya seperti itu. Ketersediaan dan ledakan teknologi informasi seperti telecommunication telah selamanya mengubah sifat persaingan global. Batas geografis dan jarak tidak lagi menjadi kendala dalam merancang strategi untuk pasar global. Sisi lain dari koin adalah bahwa tidak hanya perusahaan yang bersaing secara internasional, tetapi juga mereka yang pasar utamanya berbasis rumah akan terpengaruh secara signifikan oleh persaingan dari seluruh dunia. Perusahaan pada dasarnya adalah kumpulan aktivitas yang dilakukan untuk merancang, membeli bahan, memproduksi, memasarkan, mengirim, dan mendukung produknya. Himpunan yang saling terkait ini, kegiatan perusahaan disebut rantai nilai.
Dalam bab ini ataupun chapter 8 ini saya akan menjelaskan sifat persaingan global dan memeriksa berbagai cara untuk mendapatkan keunggulan yang kompetitif di sepanjang rantai nilai bagi perusahaan yang menghadapi persaingan global. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama. Pembahasan pertama dengan judul ataupun dengan topik teknologi informasi dan kompetisi global. Perkembangan teknologi informasi secara universal mempengaruhi berbagai sendi kehidupan manusia seperti perubahan, konflik maupun integrasi. Bersinggungan dengan teknologi yang dikemukakan oleh Rogers pada tahun 1996 menyatakan bahwa kemajuan teknologi telah mendorong dinamika dan mobilitas yang tidak terikat jarak dan waktu. Pendapat lain yang dikemukakan oleh Naisbitt pada tahun 1994, teknologi informasi dan teknologi komunikasi pada substansinya akan melenyapkan penghalang perdagangan di seluruh dunia pada era pasar bebas. Keunggulan teknologi informasi dan teknologi komputer untuk penyederhanaan berbagai pekerjaan yang sangat rumit yang dikemukakan oleh Naisbitt pada tahun 1994 berkembang dengan kecepatan yang semakin meningkat, dan teknologi baru menambah kecepatan dan kemampuan teknologi yang sudah ada sebelumnya. Lebih terfokus pada persoalan perkembangan teknologi yang dikaitkan dengan komputer yang dikemukakan oleh Mick Lutt pada tahun 1996 menandakan teknologi perangkat keras komputer berkembang dengan kecepatan yang sangat tinggi dan lebih memberikan kegunaan ketika ditunjang oleh teknik-teknik perangkat lunak yang baik sehingga memudahkan dalam pembuatan program aplikasi. Kondisi ini tentu saja dalam pandangan yang lebih makro akan menguntungkan bagi masyarakat maupun dunia usaha. Pada waktu yang lampau, hanya perusahaan besar yang mampu mendapatkan teknologi baru. Sekarang, setiap perusahaan kecil dengan modal yang memadai mampu mendapatkan teknologi yang canggih, yang sama seperti IBM dan AT&T. Perusahaan kecil, fleksibel, tidak terjebak dalam struktur yang menjadi beban dari lapisan-lapisan birokrasi. Perusahaan kecil dapat melakukan dekonstruksi dan reorganisasi dengan cepat. Pendapat itu dikemukakan oleh Robbins pada tahun 1996. Sehingga perusahaan kecil atau organisasi sederhana mampu melakukan inovasi lebih cepat tanpa terbelenggu dalam proses birokrasi yang berkepanjangan. Dan ini dapat dibuktikan ketika banyak korporasi kecil mampu untuk membeli dan menggunakan teknologi untuk meningkatkan jangkauan konsumen serta memperlebar margin profit yang dikehendaki. Memang sebenarnya dalam kelompok dan segmentasi yang terbatas, adopsi teknologi informasi sering kita temukan. Teknologi informasi yang secara spesifik bersinggungan dengan penggunaan komputer sudah meluas dan dikenal masyarakat dalam lingkungan kerja, organisasi maupun perusahaan. Bahkan sudah familiar dengan sekelompok komunitas yang lebih adaptif terhadap teknologi seperti alat-alat Automated Teller Machine atau ATM. Indikasi panggilan telepon ketika sedang menelpon ataupun call waiting, penunjuk identitas penelpon, caller ID, dan lain sebagainya. Perangkat yang dapat
perangkat yang pada hakikatnya dapat tersedia karena perkembangan yang pesat dari teknologi komputer dan teknologi pemrosesan data. Sejak tahun 1980, ledakan informasi teknologi khususnya telekomunikasi dan baru-baru ini perdagangan elektronik atau sering disebut dengan e-commerce telah selamanya mengubah sifat persaingan di seluruh dunia. Geografi, jarak, fisika menjadi semakin kurang relevan dalam merancang strategi global. Informasi yang dimiliki manajer tentang keadaan operasi perusahaan hampir nyata waktu. Secara rutin, Chief Executive Officer suatu perusahaan dapat mengetahui penjualan hari sebelumnya hingga satu dan dapat disiagakan untuk acara dan tren sekarang, bukan di beberapa bulan, ketika mungkin sudah terlambat untuk melakukan sesuatu tentang mereka. Contohnya seperti pertengahan tahun awal 1990-an, perusahaan Volvo menghadapi dilema rantai pemasokan klasik. Untuk apapun alasan, mungkin hanya selera konsumen yang berubah-ubah di tengah tahun perusahaan menemukan dirinya dengan kelebihan persediaan mobil hijau. Penjualan dan pemasaran tim merespon dengan tepat. Dengan kelebihan persediaan mobil hijau, penjualan dan pemasaran tim merespon dengan tepat dengan mengembangkan program penawaran, diskon, dan rabat untuk mendorong kendaraan hijau melalui saluran distribusi. Program bekerja dengan baik, dan Volvo hijau mulai keluar dari banyak dealer. Namun kembali ke pabrik, perencana manufaktur juga mencatat lonjakan penjualan mobil hijau. Untuk mereka tidak menyadari dorongan besar yang terjadi pada penjualan dan pemasaran dan berasumsi bahwa pelanggan tiba-tiba mengembangkan preferensi untuk warna hijau. Jadi mereka merespon dengan meningkatkan produksi mobil hijau. Perusahaan ini terjebak dalam lingkaran umpan balik yang menghasilkan surplus hijau yang lebih besar. Volvo di akhir tahun. Kisah ini adalah tipikal dari jenis pemutusan hubungan yang terlalu jauh di umum di sebuah perusahaan manufaktur, terutama yang mengandalkan distribusi multi-tieration dan ketidakmampuan atau kegagalan untuk berbagai data atau pengetahuan waktu nyata dengan mitra dapat mengakibatkan asumsi yang salah, dan kesalahan tersebut dalam pengambilan keputusan. Agar masalah tidak terjadi lagi, perusahaan perlu menggunakan teknologi informasi untuk menghubungkan semua bagian organisasi menjadi perusahaan waktu nyata. Selanjutnya, seperti contohnya pengecer seperti Walmart dan Toys R Us mendapatkan informasi dari toko mereka di seluruh dunia setiap 2 jam melalui telekomunikasi. Analis industri mengatakan bahwa mantan pimpinan Kmart
tertinggal karena keterlambatan dalam memasang informasi point of sale teknologi yang memungkinkannya dapat mendapatkan informasi yang lebih cepat dan akurat tentang persediaan dan pergerakan produk. Dua akses seperti itu sekarang dimungkinkan karena kemajuan dalam penyimpanan elektronik dan teknologi transmisi telah memungkinkan untuk menyimpan 26 volume Encyclopedia Britannica dalam satu chip dan mengirimnya dalam waktu sedetik saja. Angka-angka ini dapat diharapkan meningkatkan dengan faktor 10 pada 10 akhir dekade saat ini. Kombinasi teknologi informasi, alat akses, dan telekomunikasi telah memeras sebagian besar konglomeran organisasi dari operasi perusahaan yang sebelumnya melekat karena sifat aliran informasi yang lambat dan berputar-putar di dalam perusahaan. Pemesanan dan pembelian komponen yang dulunya merupakan proses yang rumit dan memakan waktu, sekarang dilakukan oleh pertukaran data elektronik atau disingkat dengan ADI, mengurangi waktu yang terlibat dalam transaksi tersebut dari minggu ke hari dan menghilangkan sejumlah besar dokumen. Perwakilan penjualan pada panggilan lapangan yang sebelumnya pada dasarnya terikat dengan regional atau kantor pusat-pusat karena kurangnya informasi produk dan otoritas terbatas. Sekarang mampu bertindak mandiri di lapangan karena komputer atau laptop VAX dan satelit uplink memungkinkan akses cepat ke data dari database pusat perusahaan. Perusahaan dalam harga karena diskon sekarang dapat dibersihkan secara online dan otoritas yang diperlukan. Ini mengurangi waktu reaksi untuk perwakilan penjualan dan meningkatkan produktivitas. Selanjutnya, beberapa situs desain di seluruh dunia dalam zona waktu yang berbeda sekarang dapat bekerja berurutan pada masalah yang sama. Sebuah laboratorium di California dapat menutup harinya dalam jam 5 sore waktu setempat ketika pusat desain di Jepang baru dibuka keesokan harinya. Pusat itu terus mengerjakan masalah desain dan menyerahkan ke London. Pada akhirnya, yang melanjutkan pekerjaan dan menyerahkan akumulasi pekerjaan Jepang dan London ke California. Akhirnya penggunaan telekomunikasi meningkatkan efisiensi internal perusahaan dengan cara lain. Misalnya ketika Microsoft membuat peningkatan pada satu aplikasi yang memerlukan beberapa pendidikan pelanggan menggunakan video konferensi di jaringan informasi globalnya, mengatur satu presentasi untuk personel yang relevan tersebar di seluruh dunia, menghindari perjalanan dan banyak presentasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan peran teknologi informasi dalam perkembangan industri global. Pertama, terbentuknya beberapa tren teknologi informasi
baik yang sudah ada maupun yang sedang berkembang di pasar global. Yang kedua, mempermudah menjalankan sebuah bisnis yang merupakan dampak dari teknologi dan globalisasi dalam bisnis. Yang ketiga, berkembangnya berbagai inovasi bisnis dari berbagai individu. Yang keempat, mempermudah berbagai kegiatan bisnis. Di samping peran teknologi informasi dalam perkembangan industri global, beberapa risiko dalam mengadopsi teknologi baru juga ada, di antaranya yaitu risiko teknologi. Seperti disebutkan di atas, teknologi dapat membantu keunggulan persaingan perusahaan, tetapi bagaimana pengimplementasian teknologi baru juga terkadang membawa risiko baru, yaitu mengganggu sistem operasi yang sudah ada. Selain itu juga risiko kerusakan atau tertinggal, mengingat teknologi dapat berubah begitu cepat. Jika organisasi tidak pintar untuk mengimplementasikan teknologi yang sudah dibeli dengan cepat, maka organisasi tidak akan mendapatkan keuntungan, tapi malah akan menanggung biaya investasi yang besar. Yang kedua adalah risiko operasional. Pemasangan teknologi baru pada umumnya menghasilkan gangguan yang cukup signifikan pada operasi perusahaan, paling tidak dalam waktu jangka pendek, seperti sistem operasi perusahaan yang berakibat pada pengurangan kapasitas produksi yang sudah ada. Selain itu juga organisasi harus dapat menyiapkan sumber daya dengan melakukan pelatihan kembali operator yang akan mengoperasikan teknologi tersebut. Yang ketiga adalah risiko organisasional. Perlu adanya komitmen dari top manajemen dan organisasi secara menyeluruh dalam mengatasi gangguan yang mungkin muncul dalam jangka pendek akibat dari pengimplementasian teknologi baru. Karena biasanya karyawan ada yang menolak untuk beradaptasi dengan teknologi baru karena mereka sudah nyaman dengan menggunakan teknologi yang lama. Teknologi dengan adanya dorongan dan komitmen yang kuat dari top manajemen dan organisasi secara keseluruhan, maka masalah tersebut akan dapat cepat teratasi. Yang keempat adalah risiko lingkungan dan pasar. Risiko lingkungan dan pasar Risiko lingkungan dan pasar adalah fluktuasi perubahan nilai pada uang dan tingkat suku bunga. Biasanya organisasi dalam melakukan investasi mendorong melalui pinjaman bank dan dalam bentuk mata uang yang relatif stabil seperti US dollar. Tetapi terkadang keadaan ekonomi tidak mendukung sehingga terjadi perubahan nilai mata uang, di mana nilai mata uang, pinjaman, dan bunga yang dibayarkan akan meningkat seperti yang terjadi di Indonesia ketika terjadi krisis ekonomi pada tahun 1997 sampai 1998. Selanjutnya, sejak tahun 1990, kita telah melihat ledakan pertumbuhan e-commerce di internet dimulai dari Amerika Serikat. Pada tahun 1995, hanya 4% orang Amerika yang menggunakan internet setiap hari. Pada Desember 2007, angkanya mencapai 74% dan masih tumbuh dengan pesat. Seperti disebutkan tadi, total omset e-commerce global pada tahun 2006 mencapai 12,8 triliun dolar, mengambil 18% dalam perdagangan komoditas global. Perdagangan maju dipimpin oleh Amerika Serikat
masih menjadi pemain utama di bidang ini. Sementara negara-negara berkembang seperti Cina yang muncul menjadi kekuatan penting dalam e-commerce global pasar. Jumlah pengguna internet mencapai 1,6 miliar pada Maret pada tahun 2009 yang berjumlah 3,4 kali lipat dari tahun 2000. Menurut Internet World Stat, 41,2% dari pengguna internet bakal berasal dari Asia, diikuti oleh 24,6% dan 15,7% dari Eropa dan Amerika Utara. Masing-masing, meskipun Timur Tengah dan Afrika merupakan 6,3% pengguna internet, kedua wilayah ini menempati peringkat kedua teratas dengan penggunaan pertumbuhan masing-masing lebih dari 1000% antara tahun 2000 dan 2008. Di tempat yang sama, periode penggunaan internet di Asia dan Amerika Latin atau Karibia tumbuh sebesar 475% dan 861%. Selanjutnya, tidak ada saluran pemasaran lain selain e-commerce, di mana pendapatan tumbuh pada kecepatan ini. Tidak ada cara lain bisnis dapat tumbuh tanpa hambatan oleh kebutuhan untuk membangun ruang komersial dan mempekerjakan staf penjualan. Seperti pengecer massal tradisional, seperti Walmart di Amerika Serikat, Carrefour di Prancis, dan Metro di Jerman. Tidak akan menghilang dalam waktu terdekat ataupun dalam waktu dekat. Internet telah mengubah harapan pelanggan secara mendasar tentang kenyamanan, kecepatan, komparabilitas, harga, dan layanan. Bahkan tradisional pengecer massal mendapat manfaat dari e-commerce. Pada tahun 2007, pengecer rantai tradisional menyumbang 39,9% dari penjualan online di antara 500 pengecer teratas. Dengan tingkat pertumbuhan sebesar 18%, 7 misalnya Walmart, perusahaan Amerika Serikat terbesar dengan penjualan tahunan sebesar 375 miliar dolar. Bahkan secara kreatif mencoba merekrut bintang TV dan meningkatkan penjualan online-nya. Pemasaran di luar negara, asal selalu terhambat oleh geografis, jarak, dan kurangnya informasi yang cukup tentang pasar luar negeri. Meski teknologi, transportasi, dan komunikasi telah mengurangi, jika tidak dihilangkan, banyak kesulitan melakukan bisnis melintasi batas nasional. Sekarang, sebagai hasil dari pertumbuhan yang eksplosif e-commerce di internet, semakin menjadi bisnis bebas dari konsep jarak geografis. Tidak ada lagi geografis mengikat aspirasi perusahaan atau ruang lingkup pasarnya. Toko buku tradisional dulu dibatasi ke wilayah geografis tertentu, mungkin dalam beberapa mil di radius lokasi fisik mereka. Sekarang Amazon.com dan BarnesandNoble.com dapat menjangkau tempat manapun di bumi, apakah di Amsterdam atau di Seoul, selama memiliki akses internet. Untuk setiap penggerak e-commerce,
awal untuk menghilangkan batas geografis dari bisnisnya, akan ada puluhan perusahaan yang kehilangan monopoli lokal mereka untuk bisnis online tanpa alas kaki. Meskipun Jepang agak terlambat dalam mengadopsi komputer pribadi daripada Amerika Serikat, internet juga telah lepas landas di ekonomi terbesar kedua di dunia. Untuk misalnya Dell Computer dan produsen komputer Amerika Serikat lainnya bisa dibilang adalah pertama yang memasarkan produk mereka langsung ke konsumen. Bahkan ledakan pertumbuhan internet yang sama sedang dialami negara-negara yang masih mengejar teknologi ke negara-negara seperti Amerika dan Jepang. Untuk misalnya Cina menjadi salah satu pasar terbesar di dunia. NS komunitas internet di Cina meningkatkan lebih dari 12 kali lipat dalam 10 tahun dari 2000 hingga 2010. Melonjak dari hanya 22,5 juta pengguna pada 1997 menjadi 298 juta pada Maret 2009 atau 2010. 12 beberapa portal besar di Cina seperti NetEase, Sina, Sohu, dan Tom telah membuat keuntungan yang sehat sejak tahun 2003. Game online berkembang pesat dan merupakan salah satu dari 3 terbesar penghasil uang untuk perusahaan internet. Dengan 2 lainnya adalah e-finance dan pendidikan. Tidak seperti negara dengan penggunaan internet tinggi lainnya, mayoritas game bermain di kafe internet di Cina, bukan di rumah, dan diperkirakan Cina memiliki 350.000 kafe internet. Operator e-game terbesar di Cina, Sanda Interactive Entertainment Limited, tumbuh dengan mengoperasikan game online berlisensi Korea Selatan dan memiliki sejumlah besar kekayaan dalam beberapa tahun. Efek akhir dari jaringan informasi dalam perusahaan multinasional diharapkan berada pada sifat struktur organisasinya. Saat informasi mengalir lebih cepat melintasi organisasi dan jumlah pemfilteran poin antara sumber informasi, misalnya informasi tempat penjualan atau analisis pasar dan industri, dan pengguna informasi, misalnya seperti manajer merek atau chief executive officer. Berkurang sifat bagan organisasi di perusahaan multinasional berubah secara drastis. Semakin banyak perusahaan multinasional yang mulai menggunakan server web internal di internet untuk memfasilitasi komunikasi dan transaksi antara karyawan, pemasok, kontraktor, independen, dan distributor. Dampak nyata dari teknologi informasi adalah semakin cepatnya penyebaran teknologi dan siklus hidup produk yang lebih pendek di pasar global daripada sebelumnya. Dia menunjukkan bahwa pendekatan sekuensial negara demi negara sebelumnya untuk memasuki pasar di seluruh dunia dijelaskan dalam model siklus produk internasional semakin tidak dapat
dipertahankan. Tren ini sudah tercermin di banyak pasar produk. Keterlambatan difusi untuk warna televisi antara Amerika Serikat di satu sisi dan Jepang dan wilayah Eropa di sisi lain dalam 6 tahun. Dengan compact disc, tingkat penetrasi rumah tangga telah turun menjadi 1 tahun. Untuk komputer berbasis Pentium, Taiwan, India, Jepang, dan perusahaan yang berbasis di AS NIS merilis komputer pada waktu yang hampir bersamaan di pasar nasional masing-masing. Jadi perusahaan yang menjual komputer pribadi harus meluncurkan produk baru di seluruh dunia agar tidak ketinggalan dalam undian global. Faktor lain yang berkontribusi penting dalam globalisasi pasar adalah penyebaran bahasa Inggris sebagai bahasa bisnis internasional. Transformasi Eropa Serikat menjadi serikat moneter telah terjadi dengan pengenalan euro sebagai mata uang bersama. Kewarganegaraan global bukan lagi sekedar ungkapan dalam leksikon futurolog. Itu sudah menjadi setiap bagian yang konkret dan terukur, seperti perubahan dalam GNP dan arus perdagangan. Faktanya, ukuran arus perdagangan konvensional mungkin telah hidup lebih lama kegunaannya, seperti yang akan dibahas nanti di lingkungan global. Dengan demikian, menuntut strategi yang mencakup banyak batas-batas nasional dan selera, dan mengintegrasikan operasi perusahaan di seluruh perbatasan nasional. Strategi ini benar-benar bersifat global dan telah melampaui orientasi etnosentris yang berfokus pada negara asal atau polisentrik yang berfokus pada multinegara orientasi dari banyak perusahaan multinasional di pertengahan abad ke-20. Oke. Selanjutnya saya akan melanjutkan untuk membahas pembahasan kedua, yaitu mengenai strategi global. Strategi global adalah strategi yang dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan keunggulan bersaing dalam kondisi barang dan jasa mengalir tanpa batas negara, mata uang yang berbeda, peraturan yang berbeda, kondisi ekonomi dan politik antar negara yang berbeda. Selanjutnya, strategi sebelumnya dikategorikan lebih benar sebagai strategi multidomestik daripada strategi global. Di bawah ini saya akan memaparkan 4 konseptual dari strategi global. Yang pertama ada industri global, yang kedua ada struktur industri yang kompetitif, yang ketiga ada keunggulan kompetitif, yang keempat hyperkompetisi, dan yang kelima adalah saling ketergantungan. Konseptual yang pertama adalah industri global. 18 industri global didefinisikan sebagai mereka yang mana posisi kompetitif perusahaan di salah satu negara dipengaruhi oleh posisi di negara lain dan sebaliknya. Oleh karena itu, kita berbicara tentang bukan hanya kumpulan industri domestik, tetapi juga serangkaian industri domestik yang saling terkait
di mana bersaing satu dengan yang lainnya secara benar-benar di seluruh dunia. Implikasi dari perbedaan antar strategi multidomestik dan global adalah cukup mendalam. Dalam strategi multidomestik, perusahaan mengelola aktivitas internasional seperti portofolio anak perusahaannya atau operasi lain di seluruh dunia, masing-masing mengendalikan semua aktivitas penting yang diperlukan untuk memaksimalkan pengembalian mereka di area operasi independen dari kegiatan anak perusahaan lain. Di anak perusahaan menikmati tingkat otonomi yang besar, dan aktivitas perusahaan di setiap pasar nasional adalah ditentukan oleh kondisi persaingan di pasar nasional tersebut. Sebaliknya, global strategi mengintegrasikan kegiatan perusahaan di seluruh dunia untuk menangkap hubungan antar negara dan untuk memperlakukan seluruh dunia sebagai pasar tunggal tanpa batas. Ini membutuhkan lebih dari sekedar mentransfer aset tidak berwujud antar negara. Akibatnya, perusahaan yang benar-benar mengoperasionalkan strategi global adalah secara geosentris perusahaan yang berorientasi. Ia menganggap seluruh dunia sebagai arena operasinya, dan para manajernya menjaga jarak yang sama dari semua pasar dan mengembangkan sistem yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan akan integrasi global untuk skala dan ruang lingkup ekonomi dan responsif kebutuhan, serta jaga kondisi pasar yang berbeda di berbagai belahan dunia. Di Unilever, 3 kelompok utama terlihat dalam strategi manajemen. Perusahaan yang beroperasi, grup manajemen yang mengawasi mereka, dan korporasi secara keseluruhan. Untuk menjadi perusahaan global yang sukses, strategi ditingkatkan yang berbeda diperlukan untuk saling berhubungan, mempertimbangkan bottom up dan up down pendekatan. Dilemanya adalah menemukan keseimbangan yang tepat antara instruksi dari atas dan input dari bawah agar tidak melumpuhkan kreativitas manajemen di bawah serta memberikan arahan yang cukup untuk mencapai kepentingan dari semua pemangku kepentingan perusahaan. Budaya dan filosofi perusahaan mempengaruhi keseimbangan ini. Unilever misalnya dulu sangat terdesentralisasi dengan masing-masing perusahaan yang beroperasi dengan identitas mereka sendiri, ditautkan oleh budaya perusahaan umum dan beberapa layanan umum seperti penelitian keuangan dan pengembangan manajemen. Setelah bereksperimen dengan berbagai struktur organisasi untuk mendorong manajemen strategis global, Unilever telah mengadopsi anggota Dewan Pengembangan Perusahaan penuh waktu yang menjadi staf dengan peran penasehat dan bebas dari tanggung jawab lini utama. Struktur industri kompetitif adalah konseptualisasi kedua yang berguna dalam memahami berdiri sifat strategi global. Struktur industri kompetitif adalah konseptualisasi kedua yang berguna dalam
memahami strategi global. Di mengidentifikasi faktor struktural utama yang menentukan kekuatan kompetitif dalam suatu industri dan akibat profitabilitas industri. Faktor-faktor tersebut adalah pesaing industri, calon peserta, daya tawar pemasok, kekuatan tawar-menawar, ancaman produk dan jasa. Yang pertama adalah pesaing industri, menentukan persaingan di antara perusahaan yang ada. Yang kedua, calon peserta, dapat mengubah aturan kompetisi tetapi dapat dihalangi oleh hambatan, misalnya Shanghai Jiahua Siu pendahulunya yang didirikan pada tahun 1898 menjadi perusahaan kosmetik dan produk perawatan pribadi terbesar di Cina. Jawa memiliki merek-merek sukses seperti Maxam, Lucien, Ruby, dan JLV. Antara lain, dan secara bertahap membuat terobosan ke pasar di luar Cina meskipun belum dikenal di dunia barat. Mereknya mungkin suatu hari akan menjadi perhatian utama dan ancaman kompetitif untuk klinik dan dapat mengubah sifat persaingan dalam kosmetik dan industri produk perawatan pribadi. Yang ketiga, daya tawar pemasok dapat mengubah struktur industri. Intel memiliki produsen mikroprosesor yang dominan untuk komputer pribadi. Nyatanya, tawar yang sangat besar telah menyebabkan banyak produsen PC beroperasikan dengan margin keuntungan tipis, membuat industri PC sangat kompetitif. Yang keempat, kekuatan tawar-menawar. Kekuatan tawar-menawar membeli dapat mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Hal ini terutama ketika pemerintah mencoba untuk mendapatkan harga dan konsesi pengiriman dari perusahaan asing. Yang kelima, ancaman produk atau jasa pengganti dapat merestrukturisasi seluruh industri di atas dan di luar struktur persaingan yang ada. Misalnya, ekonomi baru-baru ini memperingatkan bahwa PlayStation 2, penerus PlayStation, konsol permainan komputer, diperkenalkan pada tahun 2000, berisi 124 sampai 128 bit mikroprosesor yang memiliki kekuatan pengolah angka 2 kali lipat dari kebanyakan Intel chip Pentium canggih dan dapat memutar film DVD. Keunggulan kompetitif adalah konseptualisasi ketiga yang berguna dalam mengembangkan dan memahami strategi dalam skala global. Perusahaan dapat mengadopsi strategi yang berbeda untuk keunggulan kompetitif yang berbeda juga. Perusahaan memiliki keunggulan kompetitif untuk mampu memberikan manfaat yang sama seperti pesaing tetapi memakan biaya yang lebih rendah. Atau memberikan manfaat yang melebihi produk pesaing. Perusahaan yang membangun keunggulan kompetitif pada skala ekonomi dikenal sebagai satu-satunya yang menggunakan strategi kepemimpinan biaya. Manufaktur fleksibel yang disesuaikan
sebagai hasil dari CID ataupun dikenal dengan teknologi CID, yang dimana teknologi ini desain berbantuan komputer dan memanufaktur bantuan komputer telah menunjukkan beberapa kemajuan. Namun ini terbukti dari sulit secara operasional daripada sebelumnya, sehingga skala ekonomi tetap menjadi fitur utama persaingan pasar. Lanjut, pada tahun 1970 dan awal 1980, banyak perusahaan Jepang menjadi pemimpin biaya dalam industri seperti mobil dan elektronik. Namun, tidak ada jaminan bahwa kepemimpinan biaya akan bertahan lama. Juga biaya strategi kepemimpinan tidak selalu berlaku untuk semua pasar. Meskipun perusahaan raksasa Jepang dalam industri otomotif, terutama di pasar Amerika dan Asia pada tahun 1970 dan 1980, BMW dari Jerman dan Volvo dari Swedia yang saat ini di bawah kepemilikan Ford, misalnya, berhasil mempertahankan kekuatan kompetitif mereka di segmen kelas atas mobil. Memang pembuat mobil Jepang telah berjuang selama bertahun-tahun untuk membuat persaingan di pasar Eropa, dan mereka akhirnya melihat perubahan haluan setelah merilis rentetan model baru yang ingin dibeli oleh pengemudi Eropa. Mobil tersebut berbentuk kecil dengan ruang ataupun luas kabin yang kecil. Mobil jenis tersebut belum ada di pasaran Eropa tersebut, seperti contohnya Honda Jazz, atau di Jepang dikenal dengan Honda Fit, Toyota Yaris di Jepang dikenal dengan Vitz, dan Mazda dikenal sebagai Atenza di Jepang. 29 sementara harga minyak yang tinggi menyebabkan penderita bagi Amerika Serikat. Pembuat mobil seperti GM dan Ford, konsumen Amerika Serikat menyambut mobil Jepang di bulan Mei 2008, misalnya Toyota Camry dan Corolla untuk pertama kalinya terlampaui. Salah satu favorit Amerika adalah Ford. Keunggulan kompetitif perusahaan terletak pada kemampuan untuk mengantisipasi, bereaksi secara efektif dan memimpin perusahaan terus-menerus dan bahkan berirama dari waktu ke waktu. Perusahaan harus menyelidiki ketidaktahuan dengan membuat banyak langkah kecil untuk menjelajahi lingkungan mereka. Untuk bersaing di tepi perusahaan, diperlukan beberapa strategi, yaitu keuntungan bersifat sementara. Dengan kata lain, perusahaan harus memiliki fokus kuat pada menghasilkan sumber keuntungan baru. Yang kedua, strategi itu beragam, muncul dan rumit. Sangat penting untuk mengandalkan beragam langkah-langkah strategi. Yang ketiga, penemuan kembali adalah tujuannya. Ini adalah bagaimana perusahaan mengikuti perubahan yang cepat di pasar. Yang keempat, hidup di masa sekarang, rentangan masa lalu dan raih masa depan. Perusahaan yang sukses meluncurkan lebih banyak produk dan layanan eksperimental